Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Rizal Rosidi. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2 Do. Saya membuat makalah tujuan untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan peserta didik dalam substansi pendidikan Islam yang meliputi ada beberapa subbab. Yang pertama ada pengertian peserta didik, yang kedua ada karakteristik peserta didik, yang ketiga ada sifat-sifat kode etik peserta didik, yang keempat ada kewajiban peserta didik, yang kelima ada etika peserta didik, yang keenam ada kebutuhan peserta didik. Saya akan menjelaskan satu persatu dari yang saya sebutkan tadi. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian peserta didik. Apa sih pengertian peserta didik? Ya, saya jelaskan. Peserta didik berasal dari kata muridan, akar dari kata aruda yuridu muridan, yang artinya orang yang menginginkan atau orang yang membutuhkan. Dan menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di sini dijelaskan peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang pendidikan tertentu. Di sini pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu satu, ada muta'alim. Muta'alim itu apa? Muta'alim yakni orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. Yang kedua ada mutarobi. Apa sih mutarobi? Mutarobi yakni orang yang terdidik atau orang yang diasuh. Ada pula atau orang yang dipelihara. Misal seperti di pondok pesantren. Yang ke sebab kedua ada karakteristik peserta didik. Di sini ada beberapa karakteristik peserta didik ya. Yang pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Maksudnya di sini peserta didik mempunyai dunianya sendiri. Mereka memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan semaksimal mungkin, serta memiliki perbedaan individu. Jadi setiap masing-masing peserta didik memiliki sifat dan memiliki karakteristik tersendiri. Yang kedua ada peserta didik. Di sini peserta didik memiliki perbedaan antar individu, seperti yang saya sebutkan tadi, memiliki perbedaan karakteristik maupun perbedaan sifat. Di sini baik perbedaan endogen dan eksogen yang mencakup segi jasmani, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Yang subbab ketiga atau yang C, ada sifat-sifat kode etik peserta didik. Ada beberapa. Yang pertama, belajar dengan niat ibadah. Yang kedua, bersikap tawaduk terhadap pendidik atau guru yang mendidik. Ya, yang pertama tadi belajar dengan niat ibadah. Apapun kegiatan sebaiknya dilakukan dengan niat lillahi ta'ala untuk mencari ridhonya. Yang kedua, bersikap tawaduk terhadap pendidik atau guru yang mendidik. Yang ketiga, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji dan bermanfaat. Jelas pasti harus itu. Yang keempat, tunduk dan patuh terhadap nasihat dan perintah pendidik atau guru. Ada subbab selanjutnya yakni kewajiban peserta didik. Yang pertama, membersihkan hati dari sifat yang buruk. Yang kedua, memuliakan dan menghormati guru. Di sini kita wajib memuliakan dan menghormati guru. Yang ketiga, tidak membuka rahasia di hadapan guru. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kelima, punya tekad untuk belajar sampai akhir hayat. Itu kewajiban peserta didik. Yang sebab selanjutnya ada etika peserta didik. Ada beberapa etika peserta didik. Yang pertama yakni belajar dengan niat
ibadah karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi kecenderungan dunia dibandingkan masalah akhirat. Jadi di sini kita tidak terlalu mementingkan dunia. Dunia penting, cuma kita jika belajar harus lillahi ta'ala. Intinya harus tujuan kita tujuan untuk Allah semata. Terus yang ketiga, bersikap tawadhu, rendah hati. Kalau dalam bahasa Jawa, tawadhu itu andap asor, dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. Yang keempat, mempelajari ilmu-ilmu terpuji dan bermanfaat. Yang kelima, belajar dengan cara bertahap. Ya, di sini kita pasti kita belajar dengan cara bertahap. Tidak mungkin sehari kita belajar langsung instan. Tidak ada belajar yang namanya instan, pasti secara bertahap. Yang keenam, harus tunduk dengan nasihat pendidik. Di sini wajib memang. Terus yang terakhir ini, sebab terakhir ada kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik meliputi beberapa kebutuhan sebagai berikut. Di sini ada beberapa, ada 10. Yang pertama, kebutuhan fisik, yakni fisik peserta didik pasti mengalami pertumbuhan yang cepat, terutama memasuki masa pubertas. Di sampingnya peserta didik memenuhi kebutuhan fisiknya, pendidik juga wajib memberikan informasi yang memadai tentang pertumbuhan melalui bimbingan yang tepat. Yang kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan ini berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Karena setiap manusia pasti butuh seseorang, karena manusia itu makhluk sosial. Yang ketiga, kebutuhan mendapatkan status. Peserta didik terutama pada usia remaja yang menjadikan dirinya merasa berguna bagi masyarakat dan diakui keberadaannya. Peserta didik membutuhkan kebanggaan untuk diterima di masyarakat dan teman sebagainya. Yang keempat, kebutuhan mandiri. Kebutuhan ini peserta didik pada usia remaja yang ingin lepas dari semua aturan-aturan dan batasan-batasan orang tuanya, buat dan ingin mencari jati diri. Di sini peserta didik mungkin telah memasuki masa pubertas dan mencoba mengarahkan, mendisiplinkan dirinya sendiri. Jadi intinya peserta didik ini ingin lepas dari aturan yang berlaku. Yang kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Dalam hal ini kemampuan untuk berprestasi sangat erat dengan perlakuan yang mereka dapatkan atau terima, baik dari lingkungan, keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang keenam, kebutuhan dicintai dan disayangi. Dengan mendapatkan kebutuhan ini, maka akan mempengaruhi mental peserta didik. Ketujuh, kebutuhan curhat. Peserta didik juga butuh untuk didengar ide-ide dan masalah yang sedang dialami. 8. Mendapatkan kesempatan. Maksudnya jika ia tidak mendapatkan kesempatan untuk mengkomunikasikan, apalagi dilecehkan maupun ditolak ataupun dimusuhi, maka akan membuat peserta didik merasa kecewa. 9. Kebutuhan memiliki filsafat hidup. Maksudnya di usia remaja, peserta didik mulai tertarik untuk mengetahui hal-hal yang belum peserta didik ketahui mengenai hidup maupun tujuan dunia. Yang terakhir ini, ke-10, kebutuhan beragama. Agama dibutuhkan karena peserta didik membutuhkan sebuah pedoman hidup agar mereka tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Jadi di sini peserta didik sangat butuh agama. Memang agama sebagai agama sebagai kodrat. Jadi setiap peserta didik pasti membutuhkan
yang namanya agama. Misalkan pendidikan agama, pasti yang dibahas juga di dalamnya terdapat agama-agama yang dibahas. Jadi sekian cukup yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila pengucapan saya kurang lancar ataupun kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.